Percayalah, kedua calon ini pasti akan saatnya akan menduduki puncak jabatan yang ada di negeri ini. Tapi yang paling sulit ini apabila ternyata tidak terjadi dua putaran, terjadi satu putaran, Pak Ganjar dan Pak Prabowo gabung. Halo pemirsa Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudi. Pada siang hari ini saya lagi ada di salah satu studio Mister Puisi. Nah, kita akan membahas beberapa hal-hal mengenai pemilu 2024 nih. Nah, itu kan Pilpres 2024 udah semakin deket dan udah mulai banyak nama-nama yang bermunculan di media sosial, di berita-berita. Nah, nggak ada salahnya kan kita mengenal nama-nama tersebut agar nanti saat Pilpres tahun 2024 kita nggak salah pilih, teman-teman. Nah, saat ini saya akan membahas tentang Bapak Sandiaga Uno dan Bapak Erick Thohir. Tentu saja saya nggak sendirian, saya temani oleh Mister Puisi, seorang pengamat dan pemerhati seni, budaya, pariwisata, dan politik. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Ya, Mister Puisi, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya selalu santai. Wah. Dan menunggu ujar litik-litik hari ini, ternyata hari ini terang benderang di Bali. Ya, Pak. Marilah kita mulai membahas masalah politik di negeri ini. Karena apa? Siap. Karena masalah politik ini memang harus dibahas dan diperhatikan. Betul. Bagi semua masyarakat di Indonesia ini, karena hal ini sangat penting. Betul. Demi menyongsong kehidupan yang lebih baik. Iya, agar masa depan Indonesia lebih jauh lebih baik ya Pak. Jadi kita nggak ada salah pilih presiden dan wakil presidennya nanti di tahun 2024. Karena dia akan menjadi presiden selama 5 tahun Pak ya tentunya. Nah, Bapak Mister Puisi, saya dengar-dengar Mister Puisi kenal baik dengan Bapak Sandiaga Uno. Nah, gimana pendapat Mister Puisi tentang Bapak Sandiaga Uno sendiri? Saya pada saat kita dulu di Jakarta ya, saya kan sebagai salah satu pengurus HIPMI. Saat itu saya melihat bahwa ada seorang anak muda yang sangat luar biasa prestasinya, sangat brilian. Ketika itu saya mengenal Sandi Uno yang kebetulan waktu itu sama-sama di HIPMI. Kita saling mengenal karena persatuan dan silaturahmi HIPMI itu sendiri terhadap anggota-anggota seluruh Indonesia selalu terjalin dengan baik. Setiap tahun kita bertemu dan selalu ada aura dan efek-efek yang telah dicetuskan oleh para pengusaha muda itu, sehingga ingin rasanya Indonesia ini banyak dibanjiri oleh pengusaha muda melalui Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saat itu saya ketemu dengan Pak Sandi Uno dan saya berpikir pada saat itu, wah ini anak muda nih pasti suatu saat akan menjadi orang yang hebat, orang yang sukses. Karena itulah pemikiran saya saat itu. Nah, sebagai anggota HIPMI di seluruh Indonesia, selalu kalau kita ketemu orang, kita sama-sama dari HIPMI, selalu akan terjadi interaksi atau pembicaraan yang baik di semua kalangan anggota HIPMI sendiri. Maka kalau kita anggota HIPMI, walaupun kita di Bali, mereka di Jakarta, selalu ada kedekatan. Masih ada komunikasi ya? Masih ada komunikasi pada setiap tahun. Kemudian dia selalu, kita ada kedekatan, sehingga saya dengan Pak Sandi Uno, walaupun tidak ada interaksi setiap hari, selalu rasa-rasanya jauh di mata dan dekat di hati. Dekat di hati. Nah, kenapa saya bisa mengatakan demikian? Pada saat Pak Sandi Uno dulu menjadi wakil presidennya Pak Prabowo, pada saat pemilu 2019, saya diam-diam tanpa persetujuan Pak Sandi Uno
kita membuat relawan Sandi Uno di Bali. Waduh, keren nih teman-teman. Ya, kita menggunakan fasilitas yang kita ada, menggunakan hotel yang kita punya. Kita selalu membuat relawan dan mempromosikan sehingga pasangan Pak Prabowo yang diwakili oleh Pak Sandi Uno sebagai wakil presiden bisa memenangkan pemilu saat itu. Ya. Nah, itulah. Dan sampai saat ini, hari ini pun kalau saya ketemu Pak Sandi, nggak mungkin saya akan bercerita seperti itu. Karena itulah kedekatan kita sebagai anggota HIPMI. Kemudian juga pada saat saya di Jakarta, dipilih oleh Bapak Abu Rizal Bakri, saya sebagai anggota pertimbangan Kadin saat itu. Banyak juga saya berkenalan dengan para politikus muda. Dan kebetulan waktu itu saya juga sebagai majelis pertimbangan pemuda Pancasila. Sehingga saat itu walaupun kita pengusaha, banyak berinteraksi dengan politikus, terutama politikus Golkar saat itu. Lebih mendominasi ya Pak ya? Ya, berrekomendasi. Nah, itulah perkenalan kita, jauh di mata, dekat di hati. Sampai hari ini pun kedekatan kita dengan kader-kader HIPMI yang ingin menjadi presiden ataupun menjadi calon wakil presiden, rasa-rasanya ingin sekali anggota HIPMI ini, para pengurus HIPMI ini menjadi pimpinan nasional di negeri ini. Itulah cita-cita saya sebagai kader yang dibesarkan juga oleh HIPMI ketika saya berada di Jakarta. Waduh, berarti HIPMI ini bisa dikatakan kedekatannya sangat erat sekali ya Pak ya, saling membantu satu sama lain ya. Jadi Mr. Puisi sendiri kenal dengan Bapak Sandiaga Uno dari HIPMI sendiri ya Pak ya, seperti itu ya. Untuk kalau tadi saya bilang kan ada Bapak Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Nah, kalau menurut Mr. Puisi sendiri dari kedua kandidat tersebut, mana sih di antara mereka itu untuk ilmu politiknya mana sih Pak yang lebih menurutnya lebih cocok sebagai wakil presiden di tahun 2024? Sesungguhnya menurut hasil survei beberapa lembaga survei, kedua-dua ini adalah pengusaha muda yang masih relatif muda, telah sukses di dalam mengelola perusahaannya masing-masing. Di mana ini ternyata beliau kedua-duanya ini sudah berkecimpung dalam politik. Betul. Malah dikatakan pada saat itu oleh Pak Shihab ya. Iya, Najwa Shihab. Wah, bromance Erick Thohir dan Sandi Uno ini akan mewarnai dunia perpolitikan di Indonesia saat ini. Nah, begitulah pandangan orang bahwa kedua pengusaha muda yang sukses ini akan digadang-gadang menjadi calon wakil presiden untuk 2024 yang akan datang. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa kemungkinan sekali kedua pengusaha sukses ini yang mulai terjun ke dunia politik, salah satunya saya yakin pasti akan menjadi wakil presiden di negeri yang kita cintai ini. Wah, kita doakan saja ya Mr. Puisi ya. Karena siapapun nanti jadi wakil presiden yang pasti akan membantu presiden kita untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, Mr. Puisi, dari dua nama tersebut, kira-kira yang memiliki peluang paling besar yang mana ya untuk jadi wakil presiden 2024? Sebetulnya kedua-duanya mempunyai peluang. Mereka juga pada saat itu pernah mengatakan, karena mereka itu sebetulnya berteman sejak SMP. Oke. Karena kedua-duanya hobinya main basket. Kemudian saat mereka kuliah di luar negeri, di Amerika, mereka juga sering berinteraksi, sering bertemu, dan sering berdiskusi. Nah, itulah kedekatan kedua calon pemimpin di bangsa ini. Yang mana Pak Sandi Uno mengatakan saat itu, Pak Erick Thohir ini mempunyai energi, mempunyai kapabilitas, mempunyai akhlak, dan mempunyai track record mengenai
usaha-usaha yang telah digelutinya. Nah, itu pandangan daripada Pak Sandi Uno dengan Pak Erick Thohir. Malah Pak Sandi Uno mengatakan saat itu, kalau dibelah dadanya Pak Erick Thohir, dia masih seperti dulu. Artinya semenjak SMP sampai kuliah sampai saat ini, orangnya ya sama seperti dulu, tidak jauh berbeda. Yang sangat berbeda adalah Pak Sandi Uno kaget, tiba-tiba kok dia jadi politisi gitu. Nah, itu yang membedakan di pikirannya Pak Sandi Uno. Demikian juga saat itu kan mereka diwawancara oleh Najwa Shihab pada itu, di mana kedua calon pemimpin bangsa ini dipertemukan. Saat itu kondisinya Pak Erick Thohir itu Menteri BUMN. Betul. Pak Erick Thohir juga memikirkan, wah, ingin mengajak temannya itu Sandi Uno masuk ke dalam kabinet untuk mengurusi keuangan negara. Karena Pak Erick Thohir bilang bahwa Pak Sandi Uno itu memang lebih cenderung menguasai sektor keuangan. Ya. Nah, itu yang pernah dilakukan, pernah didiskusikan, dan pada saat itu disaksikan oleh Najwa Shihab bahwa kedua calon pemimpin ini sangat benar-benar mempunyai daya magnet yang luar biasa, sehingga dia banyak dihubungi sama orang, dan rasa-rasanya kedua calon wapres ini tidak pernah menyodorkan diri ingin menjadi calon wapres. Ya, betul. Mereka yang bekerja sebagai menteri, ya, mengabdikan diri sebagai menteri, bekerja dengan luar biasa. Coba kita lihat Pak Sandi Uno. Dia bekerja 24 jam, mengabdi kepada negara, dan sebenarnya dia menjadi Menteri Pariwisata kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Betul. Juga Pak Erick Thohir sendiri, semenjak dia tunjuk menjadi Menteri BUMN, dia menyatakan bahwa apabila ada kader-kader politik yang masuk pejabat BUMN, harus mencopot dirinya, bahwa dia harus keluar dari jabatan partai politik, sehingga tidak terjadi konflik of interest. Ya, betul. Ya, kalau misalnya pejabat politik sebagai pejabat di perusahaan BUMN itu, ya itu kan berbahaya sekali. Takutnya ada kepentingan tertentu yang akhirnya masuk ya Pak ya, seperti itu ya. Ya, itulah profesionalisme seorang pengusaha yang masuk dalam kabinet. Betul. Yang lainnya, bahwa Pak Erick Thohir mengatakan dia akan menggo-publikkan BUMN yang sehat. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu, saya juga seorang pengusaha. Kalau suatu perusahaan atau BUMN digo-publikkan, maka akan terjadi transparansi keuangan dan manajemen di perusahaan BUMN yang ada. Buktinya apa? Setelah beberapa BUMN itu di-go public, keuntungan BUMN itu sangat melonjak, sangat tinggi. Nah, kalau suatu perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan BUMN di-go public-kan, maka transparansi pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, manajemen, track record daripada para pejabat perusahaan tersebut akan terlihat, dan tidak akan bisa ada peluang korupsi di situ. Betul sekali. Karena pada setiap tahun mesti diaudit oleh auditor yang bertaraf internasional. Nah, itulah transparansi yang harus dilakukan Pak Erick Thohir dengan semua BUMN yang ada di Indonesia. Ternyata semenjak Pak Erick Thohir
mengelola dan memanage dan mengawasi BUMN ini, kita lihat dividen yang akan dibagikan BUMN untuk tahun 2022 sebanyak 80,2 triliun. Apakah pernah dividen BUMN ini akan disetorkan untuk menjadi bagian dari APBN sejumlah itu sebelumnya? Saya rasa tidak ada sih, Pak. Nah, itulah perlunya pimpinan negara ini, perlunya para menteri ini mempunyai profesionalisme yang tinggi seperti para pejabat, direktur, dan eksekutif yang ada di swasta-swasta internasional yang sangat profesional. Maka untuk itulah mari kita berpikir yang baik. Semoga di kemudian hari ada calon-calon menteri yang akan menjabat di kabinet 2024 ini seperti Bapak Sandi Uno dan Bapak Erick Thohir. Soalnya banyak terjadi calon-calon menteri yang mempunyai jiwa yang besar, mempunyai pikiran yang jernih, dan ingin negara ini selalu berkembang di masa-masa yang akan datang. Nah, itulah sebetulnya kedua calon pemimpin bangsa ini yang kemungkinan akan memimpin kita di kemudian hari. Percayalah, kedua calon ini pasti akan saatnya akan menduduki puncak jabatan yang ada di negeri ini. Wah, seru sekali. Tepuk tangan lu teman-teman buat Mr. Puisi. Jadi tidak langsung sebenarnya dua kandidat ini sama-sama kuat ya Mr. Puisi ya. Mau Bapak Erick Thohir ataupun Bapak Sandiaga Uno. Ternyata dua-duanya ini bersahabat dari SMA ya Pak ya. Jadi mereka udah dari SMP. Oh, dari SMP mereka bersahabat. Dari SMP kemudian hingga mereka sampai kuliah di luar negeri teman-teman. Jadi memang kedekatan mereka sangat dekat dan tidak disangka-sangka mereka sama-sama terjun di dunia politik, dan saat ini mereka sama-sama digadang-gadang sebagai wakil presiden tahun 2024 ya Mr. Nah, Presiden. coba berani nggak tebak kira-kira siapa sih yang akan menjadi wakil presiden, salah satu presiden yang akan menang? Waduh, kalau saya itu agak-agak berat ya, karena satu menteri BUMN yang memang kinerjanya udah kelihatan. Kemudian satu lagi Menteri Pariwisata, di mana kemarin pariwisata kita tuh sempat agak sulit karena adanya corona kan Mr. Puisi ya. Tapi ternyata sekarang udah bisa mulai berkembang seperti itu. Kalau saya jujur ini ya, saya mengidolakan Bapak Sandiaga Uno sih Mr. Puisi. Seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Saya ya, walaupun kenal Bapak Sandi Uno, belum tentu kita harus pro bahwa siapa sih yang hebat, lebih hebat, Pak Erick sama Pak Sandi Uno. Ya. Tidak, saya tidak harus pro ke Pak Sandi Uno. Kita lihat perjalanan kedua orang ini, kemana sih mereka akan berlari? Apakah dia akan lari ke PDI Perjuangan? Apakah dia akan lari ke Partai Gerindra? Ataukah dia akan lari ke Koalisi Perubahan? Nah, betul. Tetapi kalau peluangnya ini secara fair ya. Gimana Mr. Puisi? Peluangnya kemungkinan yang akan menjadi wapres nanti Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir ya, Mr. Puisi. Karena apa? Karena Pak Erick Thohir ini sebagai calon yang memang belum dijagokan oleh partai politik saat ini. Dia adalah calon yang independen, yang mempunyai masa depan baik apabila dia dicalonkan sebagai wakil presiden dan mampu mendongkrak rating presiden yang calon wakil presiden yang akan dia ikuti. Betul Mr. Puisi. Nah, itu perkiraan saya. Kemudian dia sangat dekat dengan Bapak Jokowi. Ya. Kemungkinan sekali endorsementnya mungkin ke Bapak Jokowi ya. Dari Pak Jokowi ke Pak Erick Thohir. Betul. Nah, Pak Sandi Uno juga dekat dengan Pak Jokowi, tetapi saat ini Pak Sandi Uno lagi bingung gitu lah.
dia tidak mungkin bisa calon wakil presiden ke kelompok koalisi perubahan. Ya. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin sekali ya. Karena apa? Pak Sandi Uno tidak berada di dalam salah satu partai politik saat ini. Iya. Sedangkan Pak Anies sendiri bilang yang akan menjadi calon Wakil wakil presiden. presiden adalah partai yang berada dalam koalisi. Betul. Berarti kan harus dari Demokrat. Demokrat, harus dari PKS, dan PKS. atau dari Pak Surya Paloh, Betul. dari Nasdem. Nasdem sendiri. Nah, kan di 3 partai politik ini tidak ada Tidak masuk. calon wakil presiden yang sangat menonjol ratingnya. Iya, betul sih. Nah, kemudian Pak Sandi Uno kemudian ke Pak Prabowo kan nggak mungkin juga. Betul. Dan ke PDI juga rasanya belakangan ini tidak memungkinkan lagi. Nah, kemungkinan inilah Pak Erick Thohir Erick ya, Thohir Mr. yang Puisi bisa ya. akan disandingkan dengan salah satu wakil presiden. Setelah salah satu presiden, calon presiden kita, mungkin ke Pak Prabowo, mungkin Pak Ganjar. Oke. Nah, kalau itu terjadi, luar biasa. Nah, tetapi yang paling sulit ini, apabila ternyata tidak terjadi 2 putaran, terjadi 1 putaran, Pak Ganjar dan Pak Prabowo gabung menjadi calon Wah. presiden dan wakil presiden, maka peluang Pak Erick Thohir dan Pak Sandi Uno tidak ada, tidak mungkin menjadi wakil presiden. Tinggal sekarang Pak Anies melawan 2 orang tersebut ya, melawan Mr. Puisi. Demokrat. Kemudian, nah pada saat itulah kata Pak Surya Paloh, dia akan menentukan siapa calon wakil presidennya. Nanti setelah ada kepastian siapa calon wakil presiden Pak Prabowo dan siapa calon presiden Bapak Ganjar. Nah, ini kan saling menunggu. Iya. Sehingga nanti calon presiden ketiga paslon ini akan the last minute baru tahu. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau seandainya Pak Prabowo gabung dengan Pak Ganjar, yakin biar bagaimanapun kerasnya perjuangan dari Bapak koalisi perubahan ini, yakin 1 putaran langsung dimenangkan Iya. oleh Bapak. kedua Iya, betul. calon presiden yang ratingnya cukup tinggi kedua-duanya. Betul. Nah, tapi politik itu sangat dinamis. Buat itu misteri ya, Mr. Puisi. Misteri, dan siapa yang akan menjadi calon presiden ada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, dan di tangan semua teman-teman yang nanti akan memilih tentunya ya. Nah, di tangan Mas. masyarakat Sorry. itu sendiri. Karena apa? Nah, pada waktu itulah berpikir keras mungkin Pak Surya Paloh mungkin akan mengusung wakil presiden yang berada di Jawa Timur. Yang kuat di Jawa Timur, Mr. Puisi ya pastinya. Nah, kalau Ibu Khofifah mau, mungkin bisa. Tapi kalau nggak mau, Nah, ini masalahnya. Nah, itulah hal-hal yang akan kita tunggu bersama. ya. Kiranya siapa sih yang akan menjadi calon wakil presiden Pak Anies? Siapa yang menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo? Dan siapa yang akan menjadi calon presiden Pak Ganjar? Semoga dua pengusaha muda yang sukses ini dapat mewarnai kabinet masa depan kita. Mungkin juga banyak nanti ada pengusaha-pengusaha sukses yang mempunyai akhlak yang baik untuk mengisi kabinet masa depan bangsa Indonesia ini. Sehingga bangsa Indonesia menjadi maju dan bermartabat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi saat ini kita masih menunggu misteri siapakah yang akan jadi cawapres 2024 dari Bapak Anies, dari Bapak Ganjar, dan Bapak Prabowo. Nah, mungkin nanti di situ ada pergesekan-pergesekan yang sangat ketat nanti. Jadi dari situ kita bisa tahu nih, wah ini dari mana nih akan lebih kuat, apakah Bapak Prabowo
dari Bapak Anies atau dari Bapak Ganjar. Seperti itu Mr. Puisi ya. Wah, seru banget ya bincang-bincang kita sore hari ini teman-teman, dan tentunya kita akan membahas lagi tentang politik-politik selanjutnya di episode-episode selanjutnya, di video-video lainnya, dan tunggu terus video-video selanjutnya bersama Mr. Puisi tentunya, dan saya Rudy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.